Yang mereka masukkan kondisi-kondisi global politik seperti ini, kira-kira yang akan terjadi apa? Mereka selalu berhenti di angka 2026. Apakah betul berarti 2026 ini merupakan tahun di mana Imam Mahdi akan diutus Allah? Wallahu a'lam bishawab. Beliau bukan Nabi dan Rasul, tapi beliau mujadid yang akan memimpin dunia. Listrik dan teknologi akan dimatikan di pertengahan 2026. Betulkah demikian? Ibu-ibu dan Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita sudah mendengarkan azan. Mudah-mudahan azan tadi menjadi wasilah kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, siapa yang mendengar azan, man sami'an nida lis-salat summa yaqulu maqadal muadzin, dia mengatakan apa yang dikatakan muadzin dan berdoa dan bersalawat untukku, maka halat tahu syafaati yaumil qiyamah, dia akan halal mendapatkan syafaat nanti pada hari kiamat. Yuk kita bantu mereka. Malu kita sama Palestina, mereka berkorban nyawa untuk melindungi kiblat kita yang pertama. Andai mereka memilih dunia, Bapak Ibu, dari dulu mereka sudah tinggalkan Palestina. Andai kekayaan dan kenyamanan dunia yang diinginkan Gaza, dari dulu mereka sudah tinggalkan Gaza. Lalu kenapa mereka bertahan dan rela dibantai demi mempertahankan Islam hidup di tanah para nabi dan rasul? Ya, mereka berkorban nyawa, rumah bahkan mereka korbankan. Pertanyaannya, kita korban apa untuk kebangkitan Islam di akhir zaman? Sementara Palestina korban nyawa dan korban harta, keluarga mereka dibantai. Mereka tidak meninggalkan tugas amanah ini. Amanah dari Rasulullah SAW menjaga Palestina. Nah, mereka khawatir apa yang dikatakan oleh Sen hancurnya Islam tahun 2027 itu terbukti. Dan kalau itu hancur, apa kira-kira yang terjadi, Bapak Ibu? Jamaah, apabila habis di muka bumi, Palestina merdeka, Masjidil Aqsa kembali kepada pangkuan umat Islam dunia, kira-kira apa yang terjadi, jamaah? Rasulullah SAW bersama para sahabat berhasil memenangkan perang melawan kaum Bani Mustalik yang ingkar kepada Allah. Rasulullah sebetulnya enggan untuk memerangi manusia, tapi karena mereka ingkar dan kufur bahkan memerangi Islam dan kaum muslimin, maka mereka diperangi atas perintah Allah. Perangnya pelik, susah untuk dikalahkan. Betapapun menang Rasul dan para sahabat, mereka kelelahan. Rasulullah memanggil Ibnu Hawalah al-Azdi, Abdullah bin Hawalah al-Azdi. Ta'ali Abdullah, ta'ali, iksir hadal makan, tahawal hadal makan. Kelilingi tempat ini. Kalau kamu menemukan gonimah, kambing kah, unta kah, bawa sini, kita sembelih. Gonimah buat kita. Berjam-jam keliling, Ibnu Hawalah tidak menemukannya. Dalam keadaan lelah, beliau kembali, tangan kosong, ya Rasulullah, oleh bisyatin wahid, ya Rasulullah, maafkan kami ya Rasulullah, kami tidak menemukan walaupun satu ekor pun kami tidak menemukannya ya Rasulullah, maafkan kami. Maka Rasulullah SAW menepuk pundak Ibnu Hawalah al-Azdi. Ya Ibnu Hawalah, intara rayatan sudan qamat fi baitil maqdis aw fi aknabi fasa'atu akrabi ilaikum min yadaya fi katifika ila ra'sika. Hei Ibnu Hawalah, jika kamu menyaksikan panji Islam yang berwarna hitam dan putih bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berkibar di Masjidil Aqsa atau di pelatarannya Baitul Maqdis, maka kiamat lebih dekat kepada kalian ketimbang pundak dengan kepalamu. Allahu Akbar, jamaah. Maka saya pribadi yakin Imam Mahdi sudah ada, dan beliau akan segera dibaiat untuk memimpin Islam dan kaum muslimin. Kapan Imam Mahdi muncul, Ustaz? Ciri-cirinya yang pertama, idza mata malikul Hijaz, apabila Raja Hijaz meninggal dunia. Di manakah tempat yang bernama Hijaz? Hijaz al-makan ma bainal Makkah wal Madinah fahuwal Hijaz. Tempat yang terbentang antara Makkah Madinah itulah Hijaz. Oh, berarti Hijaz Saudi Arabia, betul. Jadi ciri Imam Mahdi akan ada, sudah ada di tengah-tengah umat dan akan dibaiat adalah satu, wafatnya Raja Saudi Arabia. Raja Saudi sebetulnya ada 8 orang, jamaah. Sebetulnya ada 8 orang. Betul Ustaz? Ya, 8 orang. Dari mana kita tahu? Saya perhatikan pada jamaah ini. Ini adalah founding father, pendiri Kerajaan Saudi Arabia, Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud.
Beliau mendirikan Saudi Arabia, mempersatukan 13 kerajaan pada tanggal 23 September 1932. Ya. 13 kerajaan kecil disatukan termasuk Mekah dan Madinah. Ya. Nah, ini yang disebut dengan Hijaz, jamaah. Inilah wilayah Hijaz. Berarti Raja Saudi Arabia. Nah, ini adalah 8 Raja Saudi, 9 seterusnya sebetulnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 malah ya. Cuma beliau pada tahun 2015 meninggal dunia. Helikopter yang ditumpanginya itu ada yang nembak dan jatuh meledak. Sehingga otomatis Raja Salman menjadi raja yang terakhir. Sebagai raja yang ke-7 memimpin Saudi Arabia. Sejak berdiri dulu dipimpin oleh Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud. Nama Saudi dari nama gelar beliau, Al Saud. Ini raja yang ke-7. Otomatis beliau menjadi raja yang terakhir. Nah, dulu Rasulullah SAW menegaskan itu. Apabila Raja Hijaz wafat, kemudian diikuti oleh 3 putra mahkotanya berebut kekuasaan. Mereka berperang di sekitar Ka'bah. Ya, dari Sauban radhiyallahu anhu ia berkata, qala telah bersabda Rasulullah SAW, yaktatilu 'inda kanzikum salasatun, akan berperang 3 orang laki-laki di sisi Ka'bah kalian. Jadi setelah wafatnya Raja Hijaz, maka 3 putra mahkotanya, kulhum ibnu khalifatin, 3-3 anak raja, putra mahkota, mereka berperang. Akan ada banjir darah. Sumala yasiru ila wahidin minhum, tapi kekuasaan tidak jatuh kepada salah satu pun dari mereka. Mereka tidak berhasil menjadi raja. Kenapa? Yang jadi raja saat itu adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi siapa? Nah, mereka takut Imam Mahdi itu ada sekarang. Bahkan sudah 2 orang yang mengaku Imam Mahdi di depan saya. Datang dan satu nelpon saya, saudaranya minta saya bertemu. Ada 1 orang bahkan lucunya jamaah, itu dari Indonesia, ngaku Imam Mahdi, makan bareng dengan saya jamaah. Ada 1 lagi yang viral di YouTube dan beliau diklaim sebagai Imam Mahdi. Qadarullah, Allah takdirkan saya bertemu dengan beliau. Dengan izin Allah saya bertemu dengan beliau jamaah. Ini beliau. Beliau dari Pakistan. Beliau sangat santun. Dengan izin Allah beliau tawadu sekali, beliau hadir di kajian saya, di tempat saya mengisi kajian. Ini beliau. Waktu itu dan saya saat ini berada di Bogor didampingi oleh Mr. Muhammad Tosif. Saya katakan pada beliau, kami ngobrol 1 jam lebih dalam bahasa Inggris. Beliau tidak bisa berbahasa Arab. Maksud saya beliau tidak berbahasa Arab, tapi beliau berbahasa Inggris. Saya tidak bisa bahasa Urdu. Dengan bahasa yang terbata-bata saya komunikasi dengan beliau dan saya tanyakan pada beliau. Saya katakan pada beliau, I never reject what you see in your dreams. This is the karma from Allah to you. Saya tidak pernah menolak apa yang Anda mimpikan. Ya, itu karunia dari Allah. Anda mimpi bertemu Allah, Anda mimpi bertemu Rasulullah, itu hak Anda mengatakan demikian. Silakan. Saya tidak menolak dan tidak menerima, dalam arti saya takut kalau mengatakan saya menolak ternyata benar, dan kalau saya terima ternyata salah, itu pun akan jadi bahaya. Maka saya katakan, I never reject what you see in your dreams. This is karma from Allah to you. Satu pertanyaan saya, tolong jawab. Do you claim that you are Mahdi? Apakah Anda mengklaim kalau Anda Imam Mahdi? Saya tanyakan itu langsung pada beliau. No, I never claim that I were Mahdi. Tidak pernah saya mengatakan saya Imam Mahdi. Tidak, tolong jangan katakan. Tuh beliau sendiri mengatakan saya Imam Mahdi. Tapi orang-orang di dunia mendakwa beliau sebagai Imam Mahdi karena keutamaan-keutamaan yang beliau miliki. Jamaah yang berkata, sampai hari ini 1 tahun WA beliau masih ada di saya. 1 tahun lebih masih ada WhatsApp beliau di HP saya dalam bahasa Inggris jamaah. Nah, dari apa yang saya sampaikan dan saya baca dari beliau, saya katakan beliau bukan Imam Mahdi. Imam Mahdi itu dari Madinah jamaah. Dari Madinah, bukan dari Pakistan. Dan namanya Muhammad bin Abdullah, bukan Muhammad Qasim bin Abdul Karim, bukan. Ini Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Nama Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah. Yuwati ismabi. Namun dengan demikian jamaah rahmatullah, intinya Barat, Israel dan Amerika khawatir Imam Mahdi sudah ada, maka mereka diam-diam memasukkan tentara-tentara supranatural mereka untuk melacak keberadaan Imam Mahdi. Yang ketiga, para elit global sudah menjual aset saham mereka pindah ke bunker-bunker. Artinya apa? Mereka khawatir dunia sudah tidak aman lagi.
Maka mereka bersiap-siap untuk pindah hijrah ke hutan dan ke gunung-gunung. Jamaah, ya. Maka tinggalkan kota. Dalam satu hadis yang terkait itu, Rasulullah bahkan memerintahkan para sahabat, tinggalkan semua perpecahan, tinggalkan semua peperangan, tinggalkan kota-kota kalian. Walau kalian tinggal di gunung-gunung, kematian datang menjemput kamu, kamu hanya makan bertahan dari apa yang ada di hutan dan di gunung, tetaplah bertahan, jangan memasuki pertikaian ini. Kalau kalian ingin selamat. Nah, maka para petinggi elit global itu sudah banyak mereka yang tinggal di gedung, di kebun-kebun, di hutan-hutan, di gunung-gunung menghindari ini. Pertanyaan saya, jamaah, kalau kota Pekanbaru atau Indonesia meledaknya termasuk bagian yang di peperangan, kita semua pindah kemana? Sudah punya bunker belum? Jamaah, saya dan teman-teman dan keluarga sedang merintis kampung hijrah akhir zaman. Kita belajar melaksanakan apa yang Rasul sabdakan tadi. Kita tinggalkan rumah, kita tinggalkan kota, kita di gunung, kita bikin rumah-rumah untuk peristirahatan penyelamatan diri kita dan keluarga, jamaah. Harus dimulai dari sekarang. Nah, baik jamaah yang subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, listrik dan teknologi akan dimatikan di pertengahan 2026. Betulkah demikian? Kita tidak tahu. Sekali lagi, ini hanya pengamatan saja. Ya, benar atau tidak, wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang berkehendak untuk terjadi dan mengizinkan apapun yang terjadi, ya Bapak Ibu. Ini hanya sekedar berita saja. Yang kelima, akan ada banyak hologram di angkasa di bulan Ramadan besok kemarin. Mari kita tidak melihatnya. Yang keenam, perang akan diadakan di beberapa negara untuk membuat kekacauan. Ada 6 titik peperangan yang mereka rencanakan, jamaah. Perang apa saja? Iran ini sebetulnya sudah direncanakan 25 tahun yang lalu untuk diperangi. Dari mana Ustaz tahu? Bapak Ibu, datanya sudah saya simpan sejak 25 tahun yang lalu. Dan ini pernah saya sampaikan, jamaah. Baik, kepada Bapak Ibu, saya perlihatkan ini data yang saya simpan 25 tahun yang lalu, jamaah. Tentang rencana mereka akan memerangi siapa? Memerangi Iran. Ya, memerangi Iran. Ini saya perlihatkan kepada Bapak Ibu sekalian. Dia adalah bagian dari elit global dunia yang ingin menguasai dunia dan mewujudkan ambisi Israel menguasai dunia. Data dari 3 orang ini merupakan fakta di mana mereka akan memerangi Iran. Salah satunya, ada 7 negara yang akan mereka perangi. Sebetulnya ada 9. Sebelumnya sudah mereka bicarakan, tapi di Every nation, in every region, Iran. Je vais vous dire quelque chose. J'étais il y a 2 ans. Jadi mereka sudah membicarakan bahwa Iran memang akan diperangi. Bahkan Benyamin Netanyahu, siapa namanya? Et on m'a même demandé. Benyamin Netanyahu, dia sudah mengatakan, saya sudah 40 tahun yang lalu bermimpi dan berharap ingin memerangi Iran. Dan sekarang dia wujudkan. Betapapun dia harus mengorbankan negaranya sendiri. Seperti mengorbankan rakyatnya sendiri untuk memerangi, tentaranya sendiri untuk memerangi Iran demi menunaikan ambisinya. Dan jamaah, ada satu hadis yang disembunyikan oleh Abu Hurairah selama hidupnya. Abu Hurairah mengatakan begini, Hafiztu bi'ain bin Rasulullah SAW. Aku hafal 2 bejana ilmu dari Rasulullah SAW. Fa'ammalula faqad basastuhu. Adapun bejana ilmu yang pertama, sungguh aku telah menyampaikannya pada kalian. Wa ammal akharu, adapun yang kedua, fa in basastu falau basastu, andai aku sampaikan pada kalian, qutiya hadal bul'um, leherku ini akan kalian penggal. Jadi ada satu hadis yang disembunyikan Abu Hurairah selama hidupnya. Karena kalau beliau sampaikan, takut para sahabat tidak bisa menerima dan memahaminya. Bahkan akan timbul fitnah dan bisa jadi aku dibunuh gara-gara hadis ini aku sampaikan. Tapi sekarang kalian menyaksikan, aku sebentar lagi akan mati. Aku sedang sakarat sekarang ini. Kematian mungkin tidak lama lagi akan datang dan aku takut menyembunyikan amanah ilmu dari Rasulullah. Maka sekarang aku sampaikan. Ternyata apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah itu pada saat menjelang wafatnya dan disembunyikan sepanjang hidupnya adalah berbicara tentang perang dunia ke-1, ke-2, dan ke-3. Demi Allah, 2 sudah terjadi dengan izin Allah. Dan tahukah Bapak Ibu, nama-nama dan nama-nama pemimpin negara, nama-nama tokoh dan nama negara yang ada disebutkan itu adalah nama-nama yang kita tahu sekarang. Sahabat tidak akan faham siapa Hitler. Rasulullah menyebutkan Hitler, Rasulullah menyebutkan Jerman, Rasulullah menyebutkan Saddam Hussein, Rasulullah menyebutkan Anwar Sadat, Rasulullah menyebutkan
Amerika. Rasulullah menyebutkan Rusia. Allahu Akbar. Ya, itu hadis yang disembunyikan Abu Hurairah sepanjang hidupnya. Para sahabat tidak akan faham, kita yang faham, jamaah. Dan ini sekali lagi adalah tokoh-tokoh yang Rasulullah sebutkan. Termasuk Rasulullah sebutkan nanti di peperangan itu muncul seorang ratu dunia. Ratu dunia pelaku makan dan yang bernama Amerika. Ratu dunia pelaku dan pelaku. Dia bernama Amerika. Ratu dunia. Apa maksudnya ratu dunia? Patung Liberty icon Amerika itu kan ratu. Ya. Rasul sebutkan Amerika. Hanya kita ya Pak. Nah, sekarang kita menyaksikan sejak 2017 makhluk yang satu ini yang menjadi agen dari iblis dan dajjal untuk memerangi Islam dan kaum muslimin. Jamaah yang berkata Allah, dalam hadis yang disembunyikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu sepanjang hidupnya, Rasul mengatakan perang dunia ketiga, perang yang dahsyat. Banyak manusia yang mati karenanya. Langit merah membara karena luapan api. Maksud Rasul ini adalah perang nuklir Armageddon. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, perang ini tidak bisa dielakkan. Dalam hadis itu Allah mengizinkan perang ini terjadi. Dan itulah tanda di mana Imam Mahdi sudah ada di tengah-tengah umat Islam. Maka apakah Imam Mahdi akan dibayar tahun ini? Wallahu a'lam bishawab. Maka dari itu mereka takut Imam Mahdi ada, buru-buru mereka mencoba untuk menguasai Mekah dan Madinah. Yang ketujuh, mereka selalu gagal menerapkan prediksi sains setiap kali memasukkan angka tahun 2027, 2028 dan seterusnya. Maka mereka panik tidak bisa melampaui angka 2026. Ada satu simulasi yang mereka buat dengan sistem yang mereka program, yang mereka masukkan kondisi-kondisi global politik seperti ini, kira-kira yang akan terjadi apa? Mereka selalu berhenti di angka 2026. Apakah betul berarti 2026 ini merupakan tahun di mana Imam Mahdi akan diutus Allah? Wallahu a'lam bishawab. Beliau bukan Nabi dan Rasul, tapi beliau mujadid yang akan memimpin dunia, memimpin Islam dan kaum muslimin menguasai dunia. Ya. Setelah itu, sejak beliau dibaiat sampai beliau wafat, sampai turunnya Nabi Isa alaihissalam, sampai matinya Dajjal dan Ya'juj Ma'juj, dunia penuh dengan perang dan perang. Jamaah, maka apa yang harus kita lakukan? Kembalilah pada Quran dan Sunnah, hidupkan Quran dan Sunnah. Yang kedelapan, mulai 2026 ibadah haji masuk di musim dingin. Ya, sekarang sudah membeku jamaah. Ada yang pernah mendengar yang membeku jamaah? Masya Allah, ini adalah satu fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Dengan izin Allah, di saat mereka sibuk memerangi Iran, Allah perangi negara mereka dengan alam. Allah perintahkan alam menghukum alam. Apakah ini akan berlanjut sampai negara-negara Islam Timur Tengah, terutama Mekah dan Saudi Arabia? Wallahu a'lam. Dan mereka mengkhawatirkan memang di tahun ini cuaca ekstrim dan dunia akan kehilangan teknologinya. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas, Rasulullah SAW pernah menyatakan dalam salah satu hadis tentang peperangan di dunia, Rasul menegaskan dua kali, "Suma'utum ila ma bada'tum, suma'utum ila ma bada'tum." Sungguh kalian kemudian akan kembali ke zaman kalian datang pertama kali tanpa teknologi. Maka ada saat di mana kita tidak akan lagi menggunakan listrik. Listrik tidak ada jamaah. Mobil tidak akan maju, motor tidak akan maju. Kita kembali kepada zaman unta. Rasul tegaskan itu. Maka siap-siap dari sekarang jamaah. Apakah itu terjadi sesuai dengan prediksi mereka 2026? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang maha tahu. Ustaz, kalau itu terjadi perang di mana-mana, maka apa yang harus kita lakukan Ustaz? Itu bagian kali-kali. Pertanyaan dari Bapak sekalian. Bapak Ibu dan Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa hal yang saya minta izin untuk saya tegaskan kembali. Boleh Bapak Ibu? Jamaah, lanjut. Pertanyaan pertama, Ustaz, apa yang harus kita lakukan terkait dengan bagaimana perlakuan Iran kepada Israel memerangi dan menghancurkan mereka? Apakah kita harus membela Iran? Saya katakan pada Jamaah dan teman-teman, saya secara pribadi berterima kasih kepada Iran. Ya, berterima kasih kepada Iran karena Iran telah menghukum negara yang telah membantu Palestina sejak. Ya. Palestina sejak 1947 Bapak Ibu. Mereka merebut kekuasaan dari umat Islam. 54% mereka rebut dari wilayah Palestina
Sehingga Palestina saat itu 3 hari di Sabra Shatila di 1947, 3.600 lebih meregang nyawa di kota kelahiran Yasser Arafat, Sabra dan Shatila. 1947 Palestina kehilangan 54% tanahnya dirampas Israel. 1948 14 Mei Israel mendirikan negara di tanah Palestina. 40 tahun kemudian Allah takdirkan Palestina menang melalui gerakan ini. Seluruh tepi barat Palestina menang. Israel kalah 1987, tepat 40 tahun setelah mereka merebut wilayah Palestina. 1987. Maka 40 tahun berikutnya mereka yakin Palestina menang. 40 tahun berikutnya berarti setelah 1987 kemenangan Palestina dalam tahun berapa jemaah? 2027. Dari situ angka 2027. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, saya katakan kepada mereka, jangan lupakan bagaimana peran Iran dalam membuat umat Islam di Suriah. Jangan lupakan itu, bagaimana kejahatan Iran membuat Suriah. Iran terlibat bersama Rusia dalam membuat Ahlus Sunnah wal Jamaah, umat Islam saudara-saudara di sana. Ini saksinya dari ulama Suriah. Dia melakukan berbagai kejahatan. 1,5 juta orang Islam terbunuh, 1,5 juta orang Islam gugur syahid. Nah, ini fakta Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana Iran ikut berperang Rasulullah wal Jamaah. Apakah dengan Iran sekarang membantu Palestina memerangi Israel dan Amerika, itu akan membalas dan menghidupkan kembali saudara-saudara kami yang dibunuh oleh Iran? Bapak Ibu, bukan 1-2 data yang ada. Dan sekarang Bapak Ibu sekarang saksikan, beginilah Iran ketika akan memerangi Amerika dan Israel. Jadi ada berita, ini berita, di sana dia mengatakan, di depan siapa? Prajuritnya mengatakan bahwa nanti setelah Israel kami hancurkan bersama Amerika sekutunya, maka Saudi akan kami hancurkan, Mekah akan kita rebut dari Saudi Arabia, Ka'bah akan jatuh ke tangan mereka. Lupakah kita? Kalau Ka'bah tanda kiamat akan terjadi adalah ketika kaum Zulsuwaikotain akan menghancurkan Ka'bah dan Masjidil Haram. Tapi Ka'bah akan Allah angkat dari muka bumi. Tapi Masjidil Haram akan mereka hancurkan. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, apakah jika Iran kemudian memenangkan perang melawan Israel, apakah itu menjadi simbol dari kemenangan Islam atas dunia? Tidak, Bapak Ibu. Pertanyaan saya, apakah kita tidak membuka bagaimana kondisi Iran di sana, Bapak Ibu? Saya berdebat dengan ulama alumnus Iran. Di depan saya mereka menolak Quran dan hadis yang kita imani. Ada jamaah yang masuk Syiah, gurunya itu alumnus Iran. Tadi saja saya diskusi dengan ulama Ustadz di Pekanbaru ini yang baru lulus dari Iran, yang pernah di Iran 1 tahun belajar di sana. Bagaimana kondisi Iran? Perlu saya perlihatkan pada Bapak Ibu? Baik, saya perlihatkan pada Bapak Ibu. Ini Iran yang sesungguhnya, Bapak Ibu sekalian. Ini Iran yang sesungguhnya. Jamaah, masih bersama saya? Jamaah, saya perlihatkan pada jamaah. Ini ketika saya membawa Quran. Jadi ketika itu ada jamaah kita yang masuk Syiah. Asyhadu anna Aba Bakr. Jamaah ini masuk Syiah. Anaknya perempuan. Orang tuanya, ayahnya kaget anaknya masuk Syiah. Beliau telepon saya, minta agar anaknya dinasehati agar masuk Islam kembali. Demi Allah tolong saksikan, bagi saya Islam tidak ada Syiah, tidak ada Sunni. Yang ada Islam adalah Islam. Ma'ana alihi washabi. Betul Bapak Ibu? Halo? Jamaah? Nah, yang ada di dalam Islam adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah adalah kita. Jamaah yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Maka anak ini mengatakan, Ustadz, maaf saya tidak bisa berkata apapun kepada Anda. Ustadz tidak akan pernah mendapatkan jawaban dari saya. Sekarang Ustadz pulang saja. Nanti saya telepon Ustadz untuk berdebat dengan berdiskusi dengan guru saya. Baik, Nek. Kasih tahu saya kapan saya harus datang. Hari Rabu itu terjadi. Jumat saya ditelepon untuk berdebat, untuk berdiskusi dengan gurunya. Saya dari rumah membawa Quran oleh-oleh dari Libanon, Beirut, Libanon. Hadis saya bawa dari Yaman, oleh-oleh dari Yaman, Bapak. Hadis Ibnu Hajar al-Asqalani, kitab fikih.
Ya, dulu saya 2010 dapat beasiswa ke Yaman. Ringkas cerita, saya simpan, Ustadz, ini Qurannya, Ustadz bisa lihat, ini hadisnya. Silakan kita mulai diskusi dari apa, Qurannya ini, hadisnya gitu. Sengaja saya bawa itu karena saya ingin menunjukkan pada jamaah bahwa Quran kita beda dengan Syiah. Hadis kita beda dengan mereka. Di depan saya mereka mengatakan, Ustadz maaf, Quran kita beda, hadis kita beda. Allahu Akbar. Bahkan Tuhan kita beda dengan Tuhan yang disembah oleh Syiah yang ada di Iran. Ayatullah Al-Gharawi mengatakan, Inna ilahana ilahul ladzi anzala kitabahu ila Ali bin Abi Thalib wa ilahul ladzi anzala kitabahu ila Muhammad bin Abdillah laisa ilahana. Tuhan kita adalah Tuhan yang menurunkan wahyunya kepada Ali bin Abi Thalib. Dan Tuhan yang menurunkan wahyunya kepada Muhammad bin Abdullah bukan Tuhan kita. Tuhannya saja beda dengan kita jamaah. Di depan saya mereka mengatakan Quran kita beda. Quran mereka adalah Quran yang ditulis oleh tangan Ali bin Abi Thalib berjumlah 17.000 ayat atau 90 juz. Dan Ayatullah mengatakan tidak satu ayat pun Quran kita sama dengan Quran mereka. Syahadatnya beda, azannya beda, sholatnya beda, kiblatnya beda, hajinya beda. Saya kumpulkan semuanya dalam laptop saya. Ini pengalaman saya jamaah di Timur Tengah selama saya belajar di Timur Tengah. Sekarang kalau Iran perang dengan Islam menang, apakah itu lantas menjadi kemenangan Islam bagi dunia? Tidak jamaah. Tapi saya berterima kasih pada Iran karena telah menghukum negara yang saudara kami Palestina. Tapi bukan alasan kita untuk menerima akidah Syiah. Tidak Bapak Ibu. Masalah itu amaluna amaluku. Betul? Baik, sekarang saya perlihatkan pada Bapak Ibu. Ini syahadat seorang ketika masuk Syiah. I'lanu tashayyuh al-akh Idris al-Maghribi. Pengumuman masuk Syiahnya saudara Idris al-Maghribi dari Maroko. Dia keluar dari Islam dan masuk Syiah. Ini Yasir al-Habib, semoga Allah melaknatnya. Saya Rahmat Baikuni mengatakan semoga Yasir al-Habib dilaknat Allah. Kenapa saya mengatakan dia melaknat Abu Bakar? Sebentar lagi Bapak Ibu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah dan Hafsah dia laknat. Inilah perilaku Syiah yang ada di Iran. Saya melihat sendiri dengan mata saya jamaah bagaimana mereka melaknat saudara-saudara kita. Ahlus Sunnah wal Jamaah, sahabat. Baik, kita lihat sama-sama. Ini syahadat paragraf pertama. Ada yang menyimpang tidak Bapak Ibu? Kalimatnya memang berbeda, tapi secara arti tidak bermasalah karena tidak menyimpang. Maka kita tolerir. Baik, Bapak Ibu membaca kan? Halo, jamaah. Bapak Ibu mohon maaf agak panjang Bapak Ibu. Lanjut ya. Sekarang kita lihat paragraf yang kedua dari syahadat mereka. وأشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حجج الله. Ini paragraf yang kedua dari syahadat mereka. Ada yang salah? Pertama, kita tidak mengenal ada syahadat itu. Saya seumur hidup ini Bapak Ibu belum pernah mendapatkan satu dalil pun yang memerintahkan dan mencontohkan Rasulullah mencontohkan syahadat semacam itu. Ini adalah keinginan ijma mereka, penemuan mereka. Tapi sekali lagi, ini merupakan gulu mereka berlebih-lebihan. Nah sekarang paragraf yang ketiga, Bapak Ibu, mohon maaf. Saya insya Allah hanya 7 menit lagi Bapak Ibu ya. Saya minta izin 7 menit lagi saja. Atau 10 menit lagi. Boleh Bapak Ibu? Setelah itu nanti waktu saya serahkan pada Ustadz Joko untuk agitasi. Jamaah, sekarang paragraf yang terakhir dari paragraf dari syahadat yang terpendek mereka. Kita dengar sama-sama. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة في النار الله أبرأوا إلى الله وإلى رسوله من أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وسائر أعداء أهل بيت رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. Masya Allah Bapak Ibu, ini yang menjadi seragam mereka. Salat kita dengan mereka beda. Mereka 3 kali, kita 5 kali. Mereka saum tapi tidak buka di maghrib, bukanya isya.
Salat mereka hanya salat subuh, salatul qasirah, salatul wusta, salatul tawirah. Salat pendek, salat panjang, salat pertengahan, salat panjang. Salat pendek maksudnya salat subuh, salat pertengahan salat duhur, salat panjang salat isya. Jadi tidak ada maghrib, tidak ada asar. Mereka hanya 3 waktu saja. Nah jamaah, ini mereka lakukan. Semua hal ini ada di Iran dan ini menjadi ajaran resmi Iran. Nah pertanyaan saya, jika Iran menang melawan Amerika, apakah ini merupakan bagian dari kemenangan Islam? Tidak, Bang. Tidak. Iran pun punya kepentingan politik untuk wilayah kawasan Timur Tengah, terutama Lebanon dan Suriah, yang merupakan proksi Iran yang meyakini tahun ini adalah tahun kemunculan Al-Mahdi Al-Muntazar. Jadi mereka yakin Al-Mahdi yang mereka tunggu-tunggu yang akan keluar dari Samara Irak akan muncul di tahun-tahun belakangan ini untuk memimpin Irak, untuk memimpin Syiah dunia. Ahlul Bait dunia menguasai dunia dan pusatnya di Samara, nanti akan membebaskan Palestina untuk dunia. Itu revolusi dunia, kebangkitan dunia versi mereka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah apa yang mereka yakini. Baik Bapak Ibu atas Allah taala, 2 tayangan yang terakhir dari saya karena kita sudah akan memasuki waktu salat Isya jamaah. Sekali lagi, dan ini adalah ritual di mana mereka selalu rutin melakukan para penyambutan Imam Mahdi. Sekali lagi, mereka meyakini Imam Mahdi akan keluar di tahun-tahun ini. Mereka meyakini bahwa Imam Mahdi versi mereka, Muhammad bin Hasan al-Ashkari, sekarang sedang menghilang dan sudah 2 kali menghilang, dan sekarang Ghaibul Kubra, beliau akan muncul membawa Quran yang asli. Lalu dengan Quran asli itu dia akan memukulkannya ke makam Ali bin Abi Thalib, sahabat Ali bin Abi Thalib, maka kuburannya akan retak dan Ali bin Abi Thalib akan bangkit dari kuburnya memimpin perang melawan Ahlus Sunnah wal Jamaah, musuh-musuh Ahlul Bait, kata mereka. Itu mereka ucapkan di depan saya jamaah 2007. Ini Iran jamaah. Nah jangan lupakan ini. Ini bukan di Palestina, saya katakan ini bukan di Gaza, ini di Lebanon. Lebanon Syiah agama resminya. Jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi, inilah peta politik dunia yang menjadi tanda-tanda telah dekatnya kebangkitan Islam dan tanda-tanda akhir zaman. Maka Ustaz, untuk menghadapi ini apa yang harus kita lakukan Ustaz? Baik Bapak Ibu, untuk waktu kita sudah tidak banyak lagi. Bapak Ibu, yang terakhir ini saya sampaikan satu hadis Rasulullah SAW saja. Nasihat dari siapa? Nasihat dari Rasulullah SAW kepada kita. Ustaz, apa yang harus kita lakukan Ustaz? Nah ini jawabannya. Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat kepada kita. Hakikatnya kepada kita memang hitopnya kepada Abdullah bin Abbas. Ya, apa itu? Tawakal kepada Allah. Kita lihat sama-sama. Ada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Abbas semoga Allah meridhoinya, qala, ia berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari saya dibonceng Rasulullah SAW dalam satu kendaraan. Maksudnya Rasulullah naik bersama, membonceng Abdullah bin Abbas di belakangnya, menggunakan apakah unta atau keledai, wallahu a'lam, atau kuda, ya sepertinya unta ya. Nah, ya gulam, faqala Rasul bersabda, ya gulam, wahai pemudaku, wahai anakku, ini wa'alimuka kalimat, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Yang pertama, ifazillah yafazka, jagalah Allah dalam hidupmu, yafazka, maka Allah akan menjagamu. Kenapa harus Allah kita jaga? Bukan kita yang menjaga Allah, tapi kita hidupkan syiar Allah, kita hidupkan Quran Sunnah dalam hidup kita, syariat Allah kita tegakkan di dalam hidup kita, maka Allah akan menjaga kita. Kalau Allah sudah menjaga kita, ada yang bisa membahayakan kita? Tidak ada. Maka jangan takut apa yang akan terjadi dengan fitnah-fitnah akhir zaman. Tawakal kepada Allah, hidupkan Quran Sunnah, maka Allah akan menjaga kita. Dan kalau Allah sudah menjaga kita, maka tidak akan ada yang bisa membahayakan kita. Betul jemaah? Baik, kita percepat. Yang kedua, ifajillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah dalam hidupmu, maka Allah akan kau dapati sebagai solusi apapun masalah hidupmu. Banyak masalah kita hadapi, tapi kalau kita hidupkan Quran dan Sunnah, Allah akan menjaga solusi apapun masalah yang kita hadapi. Yang kedua, yang ketiga, idza sa'alta fasalillah, jika kamu meminta sesuatu, butuh sesuatu, mintalah pada Allah, jangan minta pada manusia. Kita lapar, ya Allah saya lapar, itu Allah suka tuh. Allah ajarkan ini langsung kepada Nabi Musa. Kita sakit, jangan dokter yang kita ingat, jangan rumah sakit yang kita ingat duluan, ingat saja Allah dulu.
Ya Allah, aku dulu sakitnya sama, kok sekarang aku nggak sembuh. Aku meminum tanaman yang sama, obat yang sama, proses yang sama, tapi sekarang kenapa aku tidak sembuh ya Allah? Kata Nabi Musa. Allah menjawab, "Hai Musa, dulu ketika kau sakit seperti ini pertama kali, engkau hanya menggantungkan kepadaku Musa. Engkau yakin akulah yang menyembuhkanmu. Engkau tidak berpikir sedikit pun tentang obat itu, tentang tanaman itu. Tapi sekarang sakitmu sama, yang kau pikirkan obat khasiat dari tanaman itu. Engkau lupa padaku Musa." Nah, maka kalau kita sakit, kita butuh apa-apa, Allah dulu yang kita ingat, Allah dulu yang kita sebut. Biar Allah nanti mengirim seseorang untuk memberikan bantuan kepada kita. Ini tauhid jamaah. Nasihat yang luar biasa. Yang berikutnya kemudian, wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kau meminta pertolongan, maka minta tolong sama Allah. Hanya Allah yang bisa menolong kita. Manusia siapapun, sekalipun orang hebat, kuat, jenderal sekalipun, tentara sekalipun, tidak akan bisa menyelamatkan kita. Tidak bisa menolong kita. Hanya Allah yang bisa menolong kita. Kemudian, ya, kalimat ini yang luar biasa indah Bapak Ibu. Perhatikan. Wa'adam. Yakini dan ketahuilah wahai anakku, annal ummah law izzamat ala ayyan fauka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Andaikan umat manusia berkumpul untuk menolong kamu, menyelamatkan kamu, kamu tidak akan tertolong, kamu tidak akan selamat kecuali jika memang Allah telah menakdirkan kamu selamat dan tertolong saat itu. Andai umat manusia berkumpul untuk menolong kita, menyelamatkan kita, kita tidak akan tertolong, kita tidak akan selamat kecuali Allah menakdirkan saat itu kita selamat, kita tertolong. Sebaliknya, walau istama'u ala yadurruka bisyai', andaikan manusia berkumpul semuanya untuk membahayakan kamu, membinasakan kamu, membantai kamu bisyai'in dengan sesuatu perkara, lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Mereka tidak akan bisa membahayakan kamu, membinasakan kamu kecuali jika memang Allah telah menakdirkan kamu harus celaka saat itu. Rufiatil aqlam, diangkatlah pena, wajafati suhuf, dan keringlah catatan takdir. Bapak Ibu penonton, inilah peristiwa-peristiwa yang hakikat terjadi dan tadi kita saksikan sama-sama, merupakan cara Allah mengajarkan kepada kita iman kepada takdir dan kodonya Allah. Saat ini Allah sedang mengajarkan kita tentang iman kodo dan koda takdir. Dunia fana, akhirat kekal. Dan dunia sebentar lagi akan binasa, akhirat akan datang selamanya. Namun sebelum itu terjadi, Allah sisakan satu kali kebangkitan Islam. Insya Allah sedang dimulai kebangkitan Islam. Allahu Akbar. Pertanyaan saya jamaah terakhir dari saya jamaah, Bapak Ibu, ini pertanyaan terakhir menutup kajian saya. Andai Islam menang, ya Palestina merdeka, pertanyaan saya, kita saat itu di mana Bapak Ibu? Kira-kira di mana Bapak Ibu yang Allah? Bapak Ibu yang Subhanahu wa taala, kita ada di barisan depan insya Allah. Demi Allah, ini adalah sesuatu yang membuat saya bangga dan sering saya sampaikan di akhir kajian saya Bapak Ibu. Di dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan, Inna Rabbi zawaliyar ardo, sesungguhnya Allah Tuhanku membentangkan bumi ini untukku, bumi yang bulat dibikin datar, hatta ra'aitu masyariqaha wa magharibaha, sehingga aku menyaksikan kekayaannya terbentang dari timur hingga ke baratnya. Wa atani al-kanzaini, Allah memberikan kepadaku dua pusaka, al-ahmar wal abyad, pusaka merah putih. Allah memberikan kepadaku pusaka merah putih. Wa anna ummati sayablughum mulkuha ma zawal min, umatku di akhir zaman akan kembali menguasai timur hingga ke barat dunia. Hadis ini mengatakan umat Islam ini akan kembali menguasai dunia dari timur hingga ke baratnya dengan pusaka merah putih. Saya tidak lantas mengatakan hadis ini tentang Indonesia, tapi kepada guru-guru saya tanyakan. Yang pertama 2016 kepada Syekh Ali Al-Qubaisi. Ini selesai sholat subuh berjamaah di Masjid Qibli Al-Aqsa, satu dari 5 masjid besar Al-Aqsa. Saya tanyakan langsung pada beliau, dan apa kata beliau? Saya yakin pertolongan Allah di akhir zaman untuk kemerdekaan Palestina dan kembalinya langsung pangkuan umat Islam dunia akan Allah turunkan mulai jihad kalian wahai Indonesia. Allahu Akbar. 2017, 6 bulan berikutnya saya kembali ke Palestina. Setelah sholat asar kami berkumpul di pesantren saya Yusuf Abu Sunaina. Beliau bakar ilmu hadis, ahli hadis Bapak Ibu. Beliau guru hadis kami. Beliau saya tanya langsung tentang arti merah putih dalam pandangan beliau. Apa kata beliau? Indonesia. 2016 Yogyakarta, Dr. Abu Bakar Alawidah mengatakan kaitannya tentang posisi Indonesia di era kebangkitan Islam. Maka kata beliau, dari sekian banyak negara yang Allah Ta'ala pilih untuk memimpin kebangkitan Islam dunia, tinggal kalian Indonesia
Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam dunia. Allah Akbar. Dan ini penutup Bapak Ibu sekalian, ya, dua ulama besar dunia, Syekh Muhammad Ismail Zain Al-Yamani dari Yaman, beliau sudah meninggal dunia. Ulama besar Mekah Al-Mukarramah, Imam Masjidil Haram, Syekh Dr. Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani, cucu Rasulullah SAW. Keduanya mimpi sama. Rasulullah keluar dengan pakaian perang, membawa kuda, menuntun kuda terbaik beliau, membawa pedang, panah dan tombak. Ya Rasulullah, Anda sepertinya akan berangkat berjihad ya Rasulullah. Kemana Anda akan pergi? Aina anta dhahib ya Rasulullah? Ra'aituka ka'annaka dhahiban lil jihad. Aina anta dhahib? Kemana Anda akan pergi ya Rasulullah? Aku menyaksikan Anda seperti akan berperang. Apa kata Rasulullah? Lihat dalam sirah Rasulullah. Pernahkah ada kitab sirah yang menyebutkan Rasul akan menyebutkan perang ke Gaza? Tidak. Tapi dalam mimpi ini, ana dhahibun ilal Gaza. Saya akan berangkat ke Gaza. Sauqatilul yahud alladziina yabtulu ummati fiha. Saya akan perangi yang membunuh umatku di Gaza. Allah Akbar. Mereka meminta izin, ya Rasul, izinkan kami berperang bersama Anda. Tiba-tiba Rasulullah dan mereka menyaksikan ada pasukan yang sangat banyak. Ya Rasulullah, ba'aksar adaduhum man haula. Banyak sekali jumlah mereka. Dari mana mereka ya Rasulullah? Hum laysal Arabiyin. Mereka bukan orang-orang, hum laysal Arabiyin. Mereka bukan orang-orang Arab. Apa kata Rasulullah SAW? Hum ummati alladzina yuhibbunani bisyiddah wa ana uhibbuhum bisyiddah. Mereka adalah umatku yang sangat mencintaiku dan aku sangat mencintai mereka. Hum ikhwatukul muslimin al-Indonesia alladzina sayuharirunakum min zulmil yahud wa yu'aduna al-qudsa ila rihabikum. Mereka lah saudara kalian Indonesia yang akan membebaskan kalian Palestina dan akan mengembalikan Al-Aqsa kepada pangkuan umat Islam dunia. Allahu Akbar. Jamaah yang dirahmati Allah, inilah yang membuat saya bersemangat untuk membela Palestina. Pertanyaannya, jamaah, apakah kita akan menonton atau ingin terlibat dalam pertarungan jihad akhir zaman ini, Bapak Ibu? Tentunya yang menonton dengan yang menjadi berjihad tentu berbeda kan pelakunya, Bapak Ibu, pahalanya ya. Nah, pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu memang siap ini, Bapak Ibu mau bergabung dalam jihad ini? Sekalipun dengan harta. Apa kata Rasulullah kepada Siti Maimunah ketika Siti Maimunah berkata, ya Rasulullah, arwa'ita illa masana tahammilil famada ta'muruna. Jauh Palestina ya Rasulullah, kami di Madinah, Masjidil Aqsa di Syam, Palestina. Jika kami tidak bisa berangkat ke Masjidil Aqsa, salat, berjuang di sana, apa yang harus kami lakukan? Fatuhdilahu zitan yusrajufi. Sumbangkan zaitun-zaitun kalian, sumbangkan harta kalian untuk jihad di Palestina, agar salat bisa ditegakkan, agar Islam bisa diperjuangkan. Kalian bersedekah dengan harta kalian untuk tegaknya Islam di Palestina, sama dengan kalian pergi berjihad ke sana. Allah Akbar. Jamaah, kita jauh ada di Riau, di Pekanbaru, ya, ada di Kabupaten Kampar, jauh ke Palestina, tapi kita bisa berjihad untuk membebaskan Islam dan membebaskan Palestina, menegakkan Islam. Gimana caranya? Bantu Palestina dengan apa yang kita mampu, terutama dengan harta kita. Kami hadir menjembatani itu, Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu sekalian umat Allah? Jamaah, siap bela Palestina? Siap kita buktikan kalau merah putih itu adalah Indonesia? Insya Allah. Bagaimana caranya Ustadz? Saya ingin membantu Palestina, saya ingin terlibat dalam jihad akhir zaman ini. Ustadz Joko yang akan menyampaikannya. Silakan Bapak Ibu sekalian, berikan yang terbaik untuk mereka. Insya Allah SPM, komitmennya sekali lagi, saya sudah beberapa tahun menyaksikan SPM dan sudah 2 tahun ini bersama SPM, ya, membantu beliau SPM untuk membantu Palestina atas nama rakyat Indonesia. Bagaimana caranya? Ustadz Joko yang menjelaskan. Silakan Ustadz.